Insiden ledakan serentak pager dan walkie-talkie milik anggota Hizbullah di Lebanon berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Baik Amerika Serikat maupun Israel sudah memasang kuda-kuda bersiap menghadapi Hizbullah yang akan melakukan pembalasan. Pasalnya, kabar keberadaan intelijen Israel di balik gelombang ledakan alat komunikasi itu begitu kuat. Adapun ledakan serentak pager dan walkie-talkie Hizbullah itu terjadi selama 2 hari sejak 17 hingga 18 September 2024. Lantas, bagaimana tanggapan Amerika Serikat sebagai sekutu Israel di Timur Tengah? Pada saat insiden baru saja terjadi, Amerika Serikat memilih untuk tak banyak menanggapi. Pasalnya, meski bersekutu dengan Israel, namun Amerika Serikat tidak mengetahui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan intelijennya di Lebanon. Bahkan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant baru mengabari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin soal rencananya beberapa menit sebelum pager-pager mulai meledak di Lebanon. Amerika Serikat pun sadar langkah Israel ini bisa menimbulkan kegaduhan yang membawa lebih banyak kekerasan. Untuk itulah, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh pada Kamis 19 September 2024 menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu langkah apa yang akan diambil Hizbullah dan proksi Iran lainnya. Singh juga menegaskan bahwa Amerika Serikat sama sekali tak terlibat dengan operasi Israel kali ini. Secretary Austin spoke by phone with his Israeli counterpart, Minister of Defense Gallant, to review regional security developments and reiterate unwavering U.S. support for Israel in the face of threats from Iran, Lebanese Hezbollah, and Iran's other regional. In terms of the attacks that you referenced, first and foremost, the U.S. was not involved in any way, so I don't have anything to add on these particular separate incidences that we've seen. Meski tak ingin terjadi eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah, namun Amerika Serikat tetap berjaga-jaga dengan mempersiapkan barisan militernya. Singh kemudian menyinggung sejumlah kemampuan militer Amerika Serikat yang berada dalam situasi siaga di Timur Tengah. The Secretary always reiterates the need we want to see regional tensions quell. And I'm not just talking about in the last few days. These are calls, from the very beginning. We've never wanted to see a wider regional conflict. That's why you've seen us surge different assets to the region. At different times, we've had multiple carrier strike groups in the region. We had a carrier strike group in the Eastern Med. We have different capabilities there now. It's certainly something that's on the Secretary's mind. It's on the President's mind, and on this administration is working night and day to ensure that there is not a wider regional war. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mempertegas sikap Gedung Putih terhadap situasi di Timur Tengah. Miller mengaku Amerika Serikat telah berulang kali menekan Israel untuk menyelesaikan peperangan dengan solusi politik. Meski demikian, Miller menyatakan Amerika Serikat sama sekali tak mengubah sikapnya dengan terus mendukung Israel melawan Hizbullah dan proksi Iran lainnya. Miller khawatir kemarahan Hizbullah bisa mengulangi insiden serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel. Insiden yang menewaskan sekitar 1.000 orang di Israel dan dibalas oleh kematian lebih dari 41.000 warga sipil di Palestina dalam operasi militer berbulan-bulan. Let me make one thing clear. We are committed to the defense of Israel against terrorist organizations. That includes Hamas, includes Hezbollah, includes other Iranian proxies. We will continue to stand by Israel's right to defend itself. But we don't want to see any party escalate this conflict, period. It continues to be a very dangerous situation. Now, look, it has been a dangerous situation since October 7th. As I just said in my previous answer, you've seen Hezbollah launching terrorist attacks against Israel nearly every day since October 7th. So it has been a dangerous situation, and the risk of escalation has been high, and there have been a number of points where the risk of escalation has been especially high, and that risk has receded, never gone away, but receded. And so we will continue to push to try to calm tensions, to try to urge all parties to de-escalate, and try to get to a place eventually where we can push for a diplomatic resolution.
Meski Amerika Serikat berulang kali memperingatkan Israel untuk tidak meningkatkan eskalasi di Timur Tengah, operasi militer Israel terus saja dilancarkan. IDF bahkan memperkuat sisi utara mereka dengan memusatkan pasukan artilerinya di dataran tinggi Golan dekat perbatasan Israel dan Lebanon. Sejumlah tank milik Israel nampak bersiaga di wilayah tersebut. Tak cukup meledakkan alat komunikasi Hizbullah dan memusatkan kekuatan, Israel turut melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon Selatan. Berdasarkan laporan militer Israel, pihaknya telah menyerang lebih dari 100 peluncur roket dan depot senjata milik Hizbullah. Begitu juga pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang menegaskan ingin memberikan keamanan bagi warganya di Israel Utara. Lantas, bagaimana tanggapan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah? Pada 19 September 2024, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengaku pihaknya menerima pukulan besar atas insiden rentetan ledakan pager dan walkie-talkie akibat ulah Israel. Nasrallah menyatakan hanya ada satu cara untuk meredam eskalasi peperangan di Timur Tengah, yaitu dihentikannya agresi militer oleh IDF di Palestina. Di akhir pidatonya, Nasrallah mengancam bahwa pihaknya akan memberi balasan kepada Israel dengan pendekatan yang berbeda. Meski demikian, Nasrallah tak memberikan bocoran seperti apa balasan yang akan ia kirimkan ke Israel. وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعوني اليوم أغير الأسلوب، فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان. اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. Ancaman pembalasan Hizbullah kali ini tak jauh berbeda dari sebelumnya ketika petinggi militer mereka, Fuad Syukur, tewas di tangan Israel. Meski demikian, baik Amerika Serikat maupun Israel, kedua sekutu itu tetap berjaga-jaga. Sembari memusatkan kekuatannya di Timur Tengah, Amerika Serikat juga mendorong terwujudnya solusi politik. Sementara Israel, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, nampaknya memiliki perbedaan tujuan dengan Amerika Serikat. Lantas, akankah insiden rentetan ledakan pager di Lebanon mengubah peta peperangan di Timur Tengah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.